Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama menambah ilmu. Semoga apa yang sudah dan sedang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan. Bosan-bosan kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad setiap hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Berharap kelak pada hari penghisapan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sebelum kajian ini masuk pada surat Nazi'at sesuai dengan info yang disampaikan kepada saya, setelah saya tadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nampaknya cara menjawab salamnya perlu diperbaiki. Mengapa perlu diperbaiki? Karena masih ada yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya cara menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata salamnya itu harus dikasih alif lam. Jangan sampai tidak dikasih alif lam. Karena jawaban salam adalah bagian dari balasan doa dari orang yang mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam, salamnya menggunakan alif lam. Assalamu. Artinya apa? Keselamatannya itu tertentu. Maka juga harus dijawab dengan keselamatan tertentu. Waalaikumsalam. Ini kita bisa lihat misalkan nanti ayat ini akan sering kita dengar kalau sudah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Kutiba alaikumusyamu. Jadi di situ asyam dibaca dengan alif lam karena maksudnya puasa tertentu yaitu Ramadan. Tetapi kalau kemudian dibaca kutiba alaikum siyamu, alif lamnya dihilangkan, maka puasanya nanti bisa bermakna umum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sama-sama surat An-Nazi'at dimulai dari ayat 15. Surat ini bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad kisah Nabi Musa? Perlu sekali mengetahui cerita orang-orang sebelum kita. Mengapa hal itu penting? Minimal dua hal. Yang pertama,
sesuai dengan landasan yang ada di dalam Al-Quran juga. Ketika kita membaca Al-Quran dan di dalamnya ada kisah-kisah orang-orang sebelumnya, maka apa yang perlu kita ambil di dalamnya? Yang pertama, sebagai petunjuk. Al-Baqarah, di awal-awal ayat sudah diinformasikan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Ayat-ayat setelahnya yang akan kita baca dan sebelumnya juga itu memiliki nilai petunjuk agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah, sehingga dari semua kisah yang akan kita baca di dalam Al-Quran, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, dengan membaca banyak ayat Al-Quran yang di dalamnya ada banyak kisah-kisah, maka sesuai dengan ayat Al-Quran juga yang turun pertama kali, Iqra, bacalah, agar kita bertambah wawasan. Minimal dua hal itu. Yang pertama, bertambah wawasan kita. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah. Sehingga hikmah itu menjadi petunjuk buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin yang kedua, dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke satu tempat, Muqaddasitua, lembah yang suci. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasitua. Ketika Tuhan memanggilnya, yaitu Nabi Musa, di lembah suci, lembah tua. Ini ada di Sinai, Mesir. Dan secara pribadi saya sudah mendatangi tempat tersebut. Mendaki tempat tersebut. Ketika mendaki Gunung Sinai, nampak kita bisa berpikir dan merenungkan. Nampaknya Nabi Musa juga melewati daerah sini. Nampak tilas Nabi Musa mendapatkan wahyu. Biasa kalau orang lagi haji atau umroh, itu kan berdesak-desakan ingin masuk ke Gua Hiro. Sampai antri-antri seperti itu. Nah, itu di Mekah. Ini di Mesir pun juga ada. Nah, masyarakat Mesir setempat itu meyakini bahwa di satu pijakan kaki, disinilah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ketika saya mendaki Gunung Sinai itu diarahkan, di sini daerahnya. Kemudian, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai ke daerah tersebut, beliau mendapatkan misi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian di ayat yang lain, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun, yang kemudian menjadi Nabi Harun, juga menemani beliau berdakwah kepada Fir'aun. Sebab Nabi Harun ini memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Mengapa di sini ada kata-kata togo, melampaui batas? Yang dilakukan oleh Fir'aun sampai masuk pada level kejahatan melampaui batas. Yang pertama karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, dia sudah melakukan pembantaian massal. Jadi merusak. Di sini disampaikan faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian redaksi yang lain di surat Al-Qasas
diabadikan oleh Allah. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal malak. Fir'aun berkata, wahai para petinggi-petinggiku. Di dalam lingkaran suku Kipti sebagai penduduk asli Mesir. Sedangkan Bani Israel kan pendatang. Ya ayyuhal malak ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian selain aku. Ini kan sombong sekali. Pengakuan-pengakuan seperti ini melampaui batas, togo. Diseimbangi dengan pembantaian massal tadi. Yang paling menarik, biasanya kalau ada nabi yang mengaku nabi, di dalam satu kelompoknya, itu masih banyak yang bertanya-tanya. Mana buktinya? Mana buktinya kalau kamu nabi? Buktikan. Kami itu nggak percaya. Dan kalau cerita nabi-nabi sebelumnya demikian. Tetapi ketika Fir'aun ini mengaku Tuhan di dalam sukunya sendiri, suku Kipti, itu kalau di dalam ayat Al-Quran, kita tidak menjumpai redaksi Fir'aun, mana buktinya? Mana buktinya? Secara umum mereka itu percaya. Baik itu percaya karena percaya betul, atau percaya karena takut. Sehingga dari sinilah kemudian kita belajar betul. Mengapa penting memiliki status sosial yang baik ketika ingin mengajak seseorang dalam kebaikan. Dalam keburukan pun, orang yang memiliki status sosial yang tinggi, itu orang ikut. Dan Fir'aun ini memiliki status sosial yang tinggi. Dia sebagai raja, penguasa, dia memiliki wilayah, dia memiliki tentara, dia memiliki kekayaan. Sehingga saat dia dalam tanda kutip kacau pikirannya, orang itu masih ikut. Baik ikut tuh percaya karena kebodohannya atau ikut karena terpaksa, karena takutnya. Meskipun secara sembunyi-sembunyi ada juga yang tidak percaya kepada dia, bahkan diantaranya adalah istrinya sendiri. Maksudnya yang saya bicarakan dari internal masyarakat Kipti itu sendiri, bukan dari Bani Israel. Hal yang seperti ini juga terjadi pada kisah yang lain, bahwa pentingnya memiliki status sosial yang tinggi. Maka sekarang itu, kalau kita punya anak, nak jadilah orang yang kaya. Tetapi kamu harus baik. Karena orang yang baik, itu penting kaya. Meskipun ketika tidak kaya pun, penting juga. Namun saat ketika dia ingin berkiprah lebih di tengah masyarakat, kekayaannya itu bisa dijadikan sebagai ladang dakwah. Contoh yang lain misalkan dalam catatan sejarah, kita sama-sama ketahui bahwasanya dulu Mekkah, Ka'bah itu tidak ada berhala. Tapi kapan pertama kali munculnya berhala itu? Kalau kita misalkan baca sejarah dalam kitab Rohikum Maktum, itu diantara sebabnya karena pengaruh Amr bin Luhai, kepala suku Huza'ah. Kepala suku Huza'ah. Dia sebagai pembisnis, pengusaha, dikenal baik, santun, dermawan, pokoknya jadi panutan, memiliki ekonomi yang baik. Ketika dia berbisnis menuju ke Syam sebagai masyarakat Arab, masyarakat Mekah, tentu kalau sudah menuju ke Syam, berarti berangkatnya ketika musim panas. Tadi ayatnya sudah saya baca, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-saif. Mereka berbisnis ke luar negeri pada musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas itu arahnya ke Syam. Ketika musim dingin arahnya ke Yaman. Ketika Amr bin Luhai ini
sebagai orang yang memiliki status ekonomi yang baik pergi ke Syam dalam redaksi kitab Rohikum Mahkum itu, Amr bin Luhai melihat masyarakat Syam menyembah berhala. Lalu fastah sana. Dia menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Kemudian Amr bin Luhai pulang-pulang ke Mekah membawa oleh-oleh berhala bernama Hubal. Kemudian dia mengajak kaumnya, lalu kaumnya ikut. Dan orang-orang sekitarnya ikut. Suku-suku di sekitar Ka'bah akhirnya ikut. Karena yang mengajak itu tadi Amr bin Luhai dikenal baik plus memiliki status ekonomi yang baik. Sehingga ikutnya itu banyak. Fir'aun pun juga demikian. Dalam catatan sejarah, bangsa Kipti secara umum mengikuti Fir'aun. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa, "Fakul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya." Maka katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, apakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Nabi Musa diminta untuk berdakwah. Tapi sebelum Nabi Musa diminta untuk berdakwah, pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan secara konsep itu kacau. Ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah, dia tidak menunjukkan kekuatannya, kelebihannya sebagai Tuhan. Tetapi dia malah meminta banyak orang lain agar menunjukkan bahwa dirinya itu hebat. Misalkan, diceritakan dalam ayat yang lain, ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa, dia meminta kepada orang lain untuk membangun satu bangunan yang tinggi agar dia bisa melihat di mana Tuhannya Musa itu. Di sini disampaikan misalkan wa aukitli ya Haman alatini faj'alli sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Al-ayat. Jadi Fir'aun itu minta tolong kepada Haman. Mungkin yang dipercaya sebagai arsitek pada saat itu. Untuk membangun satu bangunan yang tinggi. Saya pengen lihat nanti. Di mana Tuhannya Musa. Harusnya dengan kekuatannya sendiri, dia tidak perlu meminta orang lain. Termasuk dalam hal-hal yang lain juga demikian. Ketika dia ingin menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, dia hanya memanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Lalu bilang, ini mati, ini hidup. Padahal tidak demikian. Maka sekali lagi, secara konsep itu kacau. Ketika dia menunjukkan dirinya sebagai pembunuh, sebenarnya dia bukan Tuhan yang memelihara, tetapi Tuhan yang membantai. Di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi masyarakat itu masih aja percaya. Karena tadi itu Fir'aun memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sehingga ada yang percaya karena bodoh, ada yang percaya karena takut atas kekuasaan Fir'aun. Saya yakin orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun itu berpikir. Kan ada orang yang kalau ngefans sama orang lain, karena dia jarang bertemu dengan dia, akhirnya dia itu menguah-uahkan orang tersebut. Misalkan ada orang yang ngefans sama artis. Sampai histeris-histeris, teriak-teriak.
Coba tanya sama pembantu artisnya yang setiap hari ngelihat dia. Tanya sama istri artisnya yang setiap hari melihat dia. Apakah bakal teriak-teriak seperti yang tidak setiap hari melihat dia? Tidak, karena tahu betul. Sama juga misalkan ada orang yang kagum sama kita. Baik itu melalui pekerjaan kita. Mungkin kita sebagai kepala apa, mungkin kita diamanahi sebagai ketua apa, orang kagum. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga kita itu kagum sebagaimana orang lain kagum? Itu belum tentu. Karena istri dan anak-anak kita itu tahu bagaimana modal bapaknya. Apa yang dia lakukan setiap hari. Kalau di rumah itu ngapain. Saya juga memiliki persepsi yang sama. Orang yang hidup sehari-hari dengan Fir'aun itu nggak bakal memiliki kekaguman yang sama seperti orang yang jarang berjumpa dengan Fir'aun. Maka di sini sekali lagi, kok Tuhan ini seperti ini? Karena mereka juga memiliki konsep Tuhan dan konsep Nabi, karena berlalu sebelumnya nabi-nabi yang lebih hebat dari apa yang ditampilkan oleh Fir'aun. Misalkan Nabi Sulaiman. Kan sudah ada nabi-nabi sebelum. Bukan hal yang baru. Ada yang ngaku orang diri sebagai Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan dan kacau konsep Tuhannya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam juga didampingi oleh Nabi Harun datang kepada Fir'aun. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Tentu dengan kekuasaannya Fir'aun mengatakan juga dan masyarakat-masyarakatnya, mana buktinya? Mana buktinya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat. Apa mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kalau di dalam ayat ini arahannya fa'arahul ayatal kubro. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Meskipun kemudian reaksinya, tanggapannya fakadzdzaba wa asy. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa. Mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa itu tentu banyak. Yang pertama, beliau mengeluarkan tangan dari sakunya lalu bercahaya. Beliau melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Beliau kemudian dengan tongkatnya mampu membelah laut menjadi dua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, perlu sama-sama kita ketahui bahwa tipe dan karakter mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya untuk berdakwah kepada satu kaum, itu tipe dan karakternya menyerupai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum tersebut, yang tujuannya untuk melampaui keahlian yang mereka miliki. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang pada saat itu takjub dengan sihir. Maka tipe dan karakter mukjizat Nabi Musa juga yang bernuansa ketakjuban. Akhirnya keluarlah cahaya dari tangan. Kemudian tongkat menjadi ular. Yang mengalahkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat atau suku Kipti pada saat itu. Contoh yang lain misalkan di surat yang berbeda,
misalkan surat Asy-Syams. Surat ini menceritakan tentang Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus kemana? Kaum Tsamud. Kaum Tsamud apa keahliannya? Mampu memahat bukit menjadi rumah. Ini kita bisa kalau ke Petra, jalan-jalan akan masih ada sisa-sisanya. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam, apa mukjizat yang diberikan atau bekal kepada beliau? Bukan hanya memahat, tetapi menjadikan pahatannya menjadi hidup. Yaitu apa? Bisa memunculkan unta yang berasal dari batu yang dipahat oleh Nabi Soleh alaihissalam. Nah, ini tentang karakter mukjizat itu sendiri. Ketika Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa, dia merasa takjub. Begitu juga dengan sukunya. Makanya kemudian diadakan adu tanding. Ayo kalau begitu kita tanding saja. Fahasaro fanado. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, yang kemudian pada akhirnya ada adu tanding antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya. Nah, disinilah kemudian menunjukkan sekali lagi kekacauan konsep ketuhanan Fir'aun. Kalau dia mengaku diri sebagai Tuhan, harusnya kekuatan dia itu bertanding dengan kemampuan Nabi Musa. Tetapi ternyata tidak. Sekali lagi, dia masih minta bantuan orang lain. Ayo, tukang sihir, kumpul-kumpul, tunjukkan. Kan harusnya yang menunjukkan keahlian itu adalah Fir'aun. Ketika kemudian sama-sama menunjukkan keahliannya, Nabi Musa kemudian menang. Tapi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu berbeda dengan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir. Apa bedanya? Kalau tukang sihir itu mereka memiliki kemampuan yang permanen. Bahwa dia mampu membuat pandangan orang itu seakan-akan melihat ular, padahal itu tali. Sedangkan ini kemampuan, keahlian. Sedangkan Nabi Musa saat melempar tongkat, beliau itu nggak merasa punya kemampuan. Itu kehendak Allah. Sehingga kalau di lain waktu, Nabi Musa sekiranya melempar tongkat lagi, belum tentu tongkat itu menjadi ular. Jadi sebelum dan sesudahnya, dan saat mengeluarkan mukjizat, itu bukan kemampuan permanen. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya menjadi cahaya. Di waktu lain ketika misalkan beliau mengeluarkan, itu nggak bisa jadi cahaya. Jadi mukjizat itu bukan kemampuan permanen. Misalkan Nabi Muhammad dari tangannya bisa keluar air. Itu bukan kemampuan permanen. Itu kehendak Allah. Kun fayakunnya Allah. Bukan kemudian dalam tanda kutip, semau Nabi Muhammad, kamu haus ya, nih minum. Itu nggak bisa. Kalau orang-orang misalkan nonton film Spider-Man, itu punya kemampuan keluar. Itu nggak bisa kemudian mukjizat itu seperti itu. Dengan tongkatnya Nabi Musa mukul, terbelah laut. Kok tiba-tiba setelah itu main pukul-pukul aja, sungai makin terbelah. Itu enggak. Jadi sekali lagi, mukjizat itu, nabinya pun itu tidak punya kemampuan tentang mukjizat itu. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam menampilkan mukjizat dan mengalahkan keahlian-keahlian mereka, maka disinilah kemudian muncul dua kelompok dari masyarakat Kipti, dari suku Kipti itu sendiri. Yang pertama, ada yang mulai keluar dan membangkang Fir'aun. Siapa itu? Tukang sihirnya. Karena dia sudah, wah saya kalah. Tukang sihir itu kan punya ilmu. Dan dia tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ini berbeda dengan apa yang kami lakukan.
ini pasti nabi. Karena kalau dia bukan nabi, pasti gaya ularnya nggak begini. Karena ular-ular yang kami nampakkan, itu nggak ada yang bisa makan satu dengan yang lain. Wong itu tali kok. Kok tali makan tali? Yang ada kan jeruk makan jeruk. Ini tali nggak bakal bisa makan tali. Ini pasti nabi nih. Akhirnya beriman. Makanya di dalam ayat Al-Quran, redaksinya, kata Fir'aun, siapa yang mengizinkan kamu beriman kepada Musa? Saya kan belum ngizinin. Kenapa harus minta izin? Tapi yang Fir'aun itu tetap, meskipun dia secara sadar mengakui kekalahannya, tapi tetap tidak mau beriman. Tidak mau mengakui kebenaran Nabi Musa. Coba menurut jenengan, apa sebabnya? Padahal secara tanda-tanda sudah kalah dia. Bahkan yang dia banggakan berupa tukang sihirnya itu kalah. Apa yang membuat Fir'aun tetap pada kekafirannya sedangkan tukang sihirnya itu dia berbelok. Ini ayatnya ada. Jelas sekali. Nanti dilengkapi dengan hadis Nabi Muhammad. Di antara yang menyebabkan Fir'aun menolak kebenaran karena dia sombong. Penyakit sombong dan takabur inilah yang membuat Fir'aun itu menolak kebenaran. Wastakbaro huwa junuduhu. Fir'aun dan bala tentaranya itu sombong. Dan kita sama-sama tahu, Nabi Muhammad secara tegas menyampaikan, dan kemudian ini dijadikan sebagai pengertian. Di dalam hadisnya, Nabi Muhammad menyampaikan, dampak orang kalau sombong itu apa? Beliau bersabda, saya potong hadisnya, ini hadisnya lumayan panjang. Di akhir hadisnya beliau menyampaikan, al-kibru, sombong itu, apa pengertiannya? Menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Batorul haq, menolak kebenaran. Padahal Nabi Musa sudah benar. Tapi karena Fir'aun itu masih memegang sifat kesombongannya, akhirnya dia tidak menerima kebenaran. Zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Banyak. Makanya mohon maaf, kalau sampai ada orang yang menasehati kita, padahal kita itu salah, tapi tidak mau menerima nasihat tersebut, itu pasti karena sombong. Sombong karena apa? Macam-macam. Merasa dirinya lebih tua daripada dia, merasa dirinya lebih senior daripada dia, merasa dirinya lebih kaya daripada dia, merasa dirinya yang setiap hari dikatakan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, merasa dirinya lebih memiliki rumah besar daripada dia, merasa dirinya memiliki jabatan daripada dia, kekayaan-kekayaan dunia yang membuat dia sombong. Wastakbara huwa wa junudu. Sementara tukang sihirnya tadi sudah melepaskan sifat kesombongannya. Padahal sebelum tanding sombong juga. Tapi karena dia melepaskan kesombongannya, akhirnya apa? Dia menerima kebenaran itu sendiri. Contoh yang lain. Karena memiliki sifat kesombongan, menolak kebenaran. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mengapa iblis tidak mau? Bayangkan, iblis tidak mau. Yang ngasih arahan Allah langsung. Padahal iblis sebelum itu dikenal sebagai hamba yang taat, hamba yang patuh, sama seperti malaikat. Mengapa sekarang dia menolak kebenaran dari Allah? Karena iblis memiliki sifat sombong. Illa iblis aba wastakbar, sombong. Ini pelajaran penting buat kita dan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Anak-anak yang masih kecil, kita kenal surat Luqman.
Kalau di dalamnya itu kan banyak nasihat-nasihat untuk anak-anak. Surat Luqman. Surat Luqman itu bagaimana menceritakan nasihat-nasihat pendidikan di dalam keluarga, dan di dalam ayatnya itu juga disampaikan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena punya sifat sombong angkuh. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi sombong angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka itu. Mulai sekarang ini yang kemudian kita didik kepada keluarga kita. Kenapa? Terutama laki-laki punya tugas. Setelah mengucapkan akad nikah, masih ingat dulu? Oh, tapi ini sudah menikah semua ya, nggak ada yang jomblo fisabilillah ya. Dulu waktu kita mengucapkan akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Maka saat itu laki-laki itu sudah langsung mendapatkan tugas khusus dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di antaranya apa? Kita mendidik anak kita dan keluarga kita hendaknya jangan sampai memiliki sifat sombong, karena sudah itu dimiliki oleh istri dan anak-anak kita, maka potensi besar menolak kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang datang kepada kita. Fir'aun yang bilang Nabi Musa karena punya sifat sombong mental, tidak nerima. Yang lebih hebat lagi, iblis yang tahu betul Allah itu siapa. Tahu betul. Tapi menolak langsung, berani betul. Kenapa? Karena sombong. Bahkan ketika iblis pun mau istighfar, meminta ampun, diberikan syarat oleh Allah, kalau begitu saya terima istighfarmu zaman Nabi Musa alaihissalam, dengan syarat kamu datang ke kuburan Fir'aun lalu sujud di situ. Karena dulu kamu sujud di makam Nabi Adam. Mohon maaf salah. Kamu datang ke makam Nabi Adam lalu kamu sujud di situ. Maka dosamu diampuni. Karena dulu kamu tidak mau sujud. Tapi ternyata iblis masih sombong itu. Enggak mau saya, enggak mau. Dulu Nabi Adam, Adam hidup, saya disuruh sujud. Enggak mau, sekarang mati apalagi. Jadi bayangkan, kesombongan itu mempertahankan iblis akhirnya sampai sekarang. Dan sampai nanti. Menolak kebenaran sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting yang dapat kita ambil sehingga dari Fir'aun yang kemudian pada akhirnya mati dan ternyata yang dia banggakan tidak mampu menolong dia. Pada akhirnya dia mengakui Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebelum meninggal dunia, dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini saya percaya sama Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi sudah terlambat. Sekarang jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di Museum Ramses di Mesir. Kita bisa berkunjung ke sana. Kan biasanya orang kalau mau kemana? Ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan. Banyak itu kan penziarahnya. Mau ziarah kemana? Sunan Kalijaga. Ingin mengambil kebaikan-kebaikan, cerita-cerita baiknya apa. Ini beda. Mau kemana? Datang ke Fir'aun. Ngapain? Mengambil kisah-kisah jeleknya untuk diambil pelajaran. Datang ke Museum Ramses, mengambil pelajaran, melihat Fir'aun, oh ternyata ini orang-orang dulu yang sudah melampaui batas, kemudian sombong, melakukan pembantaian, nasib akhirnya seperti ini. Tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara latihan yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan, apa itu? Menjadi pribadi yang lebih bertakwa, di dalamnya latihan menjadi orang yang tidak sombong. Karena nanti kita akan sama-sama berpuasa,
ada kemudian saya lebih hebat puasanya daripada kamu. Mengapa? Karena saya sahurnya pakai Wagyu A5, sedangkan kamu sahurnya cuma pakai rendang, itu nggak ngaruh. Jadi sama-sama berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari surat An-Nazi'at yang dimulai dari ayat 15 ini kita menjadi pribadi yang betul-betul tidak meniru perilaku Fir'aun dan bala tentaranya, karena mereka sudah bernasib seperti itu, dan Al-Quran turun di muka bumi menceritakan agar kita mendapatkan petunjuk dari kisah-kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan pada Ustaz Tanwin Al-Sinhum dan pada Bapak Ibu jamaah sekalian telah disediakan sarapan di Serambi Masjid. Silakan untuk mendatangi Serambi Masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.